Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama yang saya hormati, lebih khusus kepada beliau Al-Ustadz Anfa'ul Ulum. Selamat datang Ustadz di Masjid Al-Mu'awanah Gunung Sari, Borno, yang telah menjalin kerjasama beberapa waktu dengan Stidki Surabaya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang saya hormati, teman-teman pejuang-pejuang surga yang berbahagia yang saya hormati, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, iman Islam yang masih kuat, kesehatan lahir dan batin, juga kesempatan yang masih kita miliki sehingga sampai dengan hari ini kita masih istiqomah di jalan Allah, istiqomah untuk senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya, keluarganya, semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya, termasuk umatnya yang nanti terpilih mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, marilah sekarang kita ikuti kajian Al-Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Anfa'ul Ulum. Ustadz Anfa' begitu Ustadz tadi ya. Saya kira beliaunya sudah sepuh begitu ya, ternyata masih muda. Oleh karena itu, mohon maaf Ustadz, tadi saya kira ternyata mahasiswa dan dosennya sama, beda tipis saja. Selamat datang. Begini Ustadz, ada waktu kurang lebih 1 jam. Monggo panjenengan sampaikan tausiah nasihat. Insyaallah nanti mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا من لدنك علما ينفعنا ويقربنا إليك ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Hadirin Bapak Ibu
jamaah salat subuh Masjid Al-Muawanah ingkang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sedaya puji dumateng Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat dan taufik-taufiknya, sehingga kulolan panjenengan sedaya masih diberikan nikmat yang amat sangat agung, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Juga kulolan panjenengan sedaya mendapatkan anugerah yang begitu besar, yakni Allah Subhanahu wa taala berkenan menggerakkan kulolan panjenengan sedaya dalu-dalu menika, peteng-peteng menika, kulolan panjenengan sedaya digerakkan kalian Allah Subhanahu wa taala berangkat ten masjid melaksanakan ibadah salat subuh. Mugi-mugi kulolan panjenengan sedaya tercatat oleh malaikat sebagai masyhuda. Keranten Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh bahwa salat fajar, salat subuh menika salat ingkang masyhuda, ingkang disekseni. Dan orang yang bersedia untuk berangkat ke masjid menunaikan salat subuh berjamaah, mongko dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiang niku kana fi zimmatillah. Orang yang berangkat ke masjid menunaikan sholat subuh berjamaah, maka orang tersebut di dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kula lan panjenengan sedaya sampun ing dalam tanggungane Gusti Allah, nyuwun napa mawon disukani, wedi napa mawon diedohkan, kepengin napa mawon dituruti. Kana fi zimmatillah. Alhamdulillah. Tur kula lan panjenengan sedaya sak mangke kempal ten masjid sak mantunipun salat subuh. Kempal niki dicatat kalian Allah Subhanahu wa taala termasuk majelis ilmu, majelis zikir. Lah niki tepak kalian sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinten tiange mantune salat subuh boten ten pundi-pundi masih di masjid berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala hingga terbitnya matahari, maka nopo? Orang ini setelah terbitnya matahari dia salat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umroh. Pahala haji dan umroh tamatan, sempurna. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados kula lan panjenengan sedaya sak mangke mugi-mugi keterampi berangkat Mekah Madinah kempal ten mriki niki sampai terbit matahari. Kula lan panjenengan sedaya istiqomah setiap setelah subuh ten majelis ilmu, punapa zikir, maos Al-Qur'an sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umroh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh ingkang dirahmati Allah. Saderengipun kula pangapunten, kula niki napa derekipun panjenengan sedaya asal saking Surabaya. Nyuwun agungipun pangapunten, kula lan panjenengan sedaya niki tasih diitung kalian Allah Subhanahu wa taala niku tasih derek. Derek napa? Kula lan panjenengan sedaya niki tasih keitung derek sami-sami napa?
ukhuwah Islam. Sami-sami derek sesama akidah. Kalian kula lan panjenengan sedaya niki sami-sami keitung derek ukhuwah napa luwih luas saking ukhuwah Islam? Ukhuwah watoniyah. Sami-sami sebangsa setanah air. Tur kula lan panjenengan sedaya lebih luas lagi niki tasih keitung derek sanak famili setunggal mbah. Mbah kula lan panjenengan sedaya niki sami. Kakek saya dan kakek panjenengan itu sama. Sinten? Nggih, Kanjeng Nabi Adam. Alhamdulillah kula diketemuaken kalian panjenengan sedaya sederek seiman, sederek sebangsa dan sederek sami-sami cucunipun Kanjeng Nabi Adam. Lah, Bapak lan Ibu ingkang dirahmati Allah, Kanjeng Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pundi? Dari surga. Kampung panjenengan kula lan panjenengan sedaya niki ten pundi? Kampung halaman. Kampung halaman saya dan panjenengan sedaya niki mboten ten Surabaya, mboten ten Bojonegoro. Tapi kampung halaman kita semua adalah di surga. Karena kakek kita dulu awalnya berada di, kemudian mudik. Nanti kita pulang kampung. Lah, ketika Kanjeng Nabi Adam itu diturunkan dari surga ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dibekali oleh petunjuk. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Ten swarga niku kula lan panjenengan sedaya sami semerap. Saya dan panjenengan sudah sama tahu bahwa di surga itu eco, nggih. Sinten sing nganggep surga niku mboten eco? Siapa yang menganggap surga itu enggak enak? Di surga semuanya tersedia. Di surga semuanya indah. Di surga isinya semuanya adalah anugerah. Enak sedaya, pengen apa langsung, pengen apa langsung. Tetapi ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam diturunkan oleh Allah ke bumi, Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh, "Qul nahbitu minha jami'a." Turunlah kalian semua dari surga. Semuanya, baik Nabi Adam, baik Sayyidah Hawa, baik iblis yang menggoda. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti akan datang kepada kalian petunjuk. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka baginya tidak ada ketakutan dan tidak ada penyesalan. Hadirin ingkang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala dawuh menika memberikan kita tips bahwa di kampung halaman kita yang enak itu, kampung halaman kita yang bernama surga itu, meskipun kita pindah sementara di bumi ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tips, sudah memberikan trik bahwa agar kehidupan di bumi ini serasa seperti surga, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, ayem tentrem, maka ikutilah petunjukku. Lah, petunjuk niki dari Allah Subhanahu wa taala berganti dari nabi ke nabi, dari rasul ke rasul, hingga ten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dilahirkan ten pundi? Ten kota nopo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Ten kota Mekah. Hijrah nipun ten pundi?
ten Madinah. Alhamdulillah. Kula mboten ngetes, kula namung tanglet. Hingga era Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan kitab petunjuk bagi kita semua yang bernama Al-Qur'an. Al-Qur'an iku napa, Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang dirahmati Allah? Apa itu Al-Qur'an? Ada yang tahu apa itu Al-Qur'an? Firman Allah. Terus Bapak niki firman Allah. Enten malih, apa itu Al-Qur'an? Napa? Bacaan. Bacaan. Alhamdulillah. Nggih. Al-Qur'an itu kalamullah. Kalamullah berarti firman Allah. Kalamullah al-munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah yang diturunkan kepada nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-maktubu fil masahifi, yang tertulis di mushaf-mushaf. Dan mushaf-mushaf niku asmine mushaf, yang tertulis di mushaf itulah Al-Qur'an. Al-manqulu bit tawaturi, yang dipindah, yang ditransmisikan, yang diriwayatkan secara mutawatir. Al-mabdu'u bil Fatihati wal makhtumu bin nas, yang dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Secara bahasa Al-Qur'an niku terambil dari kata qoro'ah yang berarti membaca. Kalau al-qiraah, semerap sedaya qiraah nggih. Qiraah itu artinya bacaan. Sedangkan Al-Qur'an adalah bacaan yang selalu diulang-ulang. Jadi sangat ironis kalau Al-Qur'an itu dibacanya sepekan sekali, sebulan sekali, atau bahkan ngentosi bulan Ramadan mawon. Karena secara nama Al-Qur'an itu bacaan yang selalu diulang-ulang. Lebih dalam lagi, Al-Qur'an secara bahasa itu berarti al-jam'u, yang artinya kumpulan. Kumpulan nopo mawon, kumpulan segala hikmah berada di Al-Qur'an, kumpulan segala ilmu berada di Al-Qur'an, kumpulan segala solusi berada di Al-Qur'an, kumpulan sejarah berada di Al-Qur'an, kumpulan motivasi-motivasi berada di Al-Qur'an. Segala kehidupan kita semuanya tertulis di dalam Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Qur'an ini berisi segala sesuatu, semua ilmu, semuanya bersumber dari Al-Qur'an. Tetapi visi Al-Qur'an bukan menjelaskan matematika, visi Al-Qur'an bukan menjelaskan fisika. Visi Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk. Visi Al-Qur'an sebagai petunjuk. Tujuan Al-Qur'an diturunkan itu hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Di dalam Al-Qur'an disebutkan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia secara umum dan bagi orang-orang bertakwa secara khusus. Pripun maksudnya? Bagi manusia secara umum, bahkan yang belum memeluk Islam sekalipun ketika mendengar Al-Qur'an, bahkan tidak mengerti isinya, artinya sekalipun ketika mendengar Al-Qur'an, yang dirasakan adalah ketentraman. Sing dirasakno niku lho adem, ayem, tentrem ketika suara Al-Qur'an dibunyikan. Dan ini sudah ada di eksperimen-eksperimen sosial ketika orang-orang non-muslim diperdengarkan Al-Qur'an, yang dirasakan damai, tentram. Lebih dari itu, kula lan panjenengan sedaya yang sudah dititipkan cahaya tauhid di dalam hati, ketika membaca Al-Qur'an seharusnya bisa membelah, bisa menelaah Al-Qur'an sebagai petunjuk lebih dalam. Hadirin ingkang dirahmati Allah, Al-Qur'an iki bukan turun di peradaban
yang sudah modern, bukan turun di bangsa dan masyarakat yang berperadaban, bukan turun di bangsa yang sudah beradab dan berakhlak. Al-Quran turun di masyarakat yang sangat jahiliyah, di bangsa Arab kala itu, tertinggal dari bangsa Persia, tertinggal dari bangsa Romawi, bangsa Arab yang terkenal dengan kejahiliahannya. Ketika Al-Quran turun, bangsa jahiliyah ini berubah menjadi bangsa khairu ummah, menjadi umat terbaik. Al-Quran turun merevolusi, merubah semua tatanan kehidupan bangsa Arab kala itu. Dari yang pemabuk, kehidupan Arab ketika itu biasanya mabuk. Semua rumah pasti punya stok khamr. Setiap selesai makan mesti mabuk, setiap mau tidur mesti mabuk, bangun tidur mesti mabuk. Ketika Al-Quran datang, dari yang pemabuk semuanya steril, tidak ada yang mabuk. Tentu ini didasari oleh keimanan dan ketakwaan. Dan metode Al-Quran, manhaj Al-Quran sangat bagus. Kalau panjenengan maos Al-Quran, ayat khomer, ayat tentang pelarangan khomer, mabuk-mabukan, itu tidak langsung turun jelek. Pertamanya disindir bahwa anggur-angguran dan kurma itu kalau dicampur air, didiamkan lama bisa memabukkan. Kemudian turun lagi ayat wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Al-Quran boten langsung sanjang haram, boten. Khomer dan judi itu ada manfaatnya dan ada dosanya. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Madorotnya, enggak sehatnya, kerusakannya itu lebih besar daripada bagusnya. Kan mesti alasannya le adem minum khamr biar anget, habis makan minum khamr biar enak, dan seterusnya. Al-Quran membicarakan setelah itu. Setelah itu turun ayat yang mempersedikit jarak, mempersedikit waktu orang-orang minum khamr. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau dekat-dekat sholat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk. Lah ini Al-Quran mempersedikit waktu orang-orang yang kala itu masih kecanduan khomer untuk mempersedikit khomernya. Jadi kalau mau sholat mikir, habis sholat duhur mikir aku lek mabuk, engkau sholat asar ku piye, engkau ai. Habis sholat asar mikir, kemarin ini wis maghrib, kalau saya mabuk setelah asar sholatku piye. Setelah maghrib mikir, habis ini sudah isya. Setelah isya, oh isya sampai subuh si ado, baru minum khamr. Setelah subuh nang duhur usi ado, baru minum khamr. Waktunya dipersedikit hingga bangsa Madinah dan Mekah sudah terbiasa dengan itu, baru kemudian turun. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ketika ayat itu turun, Madinah banjir dengan khamr. Keranten nopo? Seluruhnya dibuang. Oh, mboten angsal nggih. Sakniki mboten angsal sama sekali nggih. Ya sudah, yang di rumah itu dibuang semua. Sampai Madinah niku banjir dengan khamr. Ini betapa dahsyatnya Al-Quran merekonstruksi dan merubah paradigma masyarakat kala itu. Dari yang memabuk menjadi sehat betul anti khamr.
Sampai sekarang, sampai detik ini Makkah Madinah steril dari yang namanya khamr. Hadirin ingkang dirahmati Allah, Al-Quran turun juga merubah cara pandang masyarakat jahiliyah kala itu. Membetulkan kita, kulolan panjenengan sedaya niki lak menungso nggih. Saya dan panjenengan ini semua adalah manusia. Manusia itu makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Dibandingkan dengan kambing, dibandingkan dengan sapi, kulolan panjenengan sedaya luwih mulya daripada hewan ternak. Lah, ini Al-Qur'an datang kepada kita mau membetulkan cara pandang kita. Ketika itu cara pandang manusia biasanya adalah kebutuhan kita itu banyak. Kita punya hutang, kita punya anak, kita punya istri, kita punya kebutuhan ini dan itu, maka seharusnya Tuhan itu juga banyak. Satu untuk minta bayar hutang, satu untuk minta cepat nikah, satu untuk minta cepat dapat anak, satu cepat minta kaya dan seterusnya. Maka ketika Al-Quran datang, Rasulullah diutus, kaum musyrikin, orang-orang masyarakat Mekah kala itu bingung. Kebutuhan kita itu banyak, kok Tuhannya cuma satu? Aja'alal alihata ilaha wahida. Sampai direkam di surat Shad itu. Orang-orang musyrikin itu sanjang, Aja'alal alihata ilaha wahida. Muhammad ini masa mau membuat Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi Tuhan yang hanya satu? Piye toh? Kita itu kebutuhannya banyak kok diminta Tuhannya cuma satu? Enggak bisa. Al-Quran datang dengan bantahan logika juga, dengan bantahan cara berpikir. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajul. Hal yastawiyani mathala. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah memberikan permisalan seperti orang yang bekerja dengan orang bekerja dengan satu bos, dengan orang yang bekerja dengan banyak bos yang mempunyai permintaan yang berbeda-beda. Enak mana? Enak mana? Enak satu bos wis loman, dermawan, jenengan kerja titik digaji kathah, dengan punya bos yang banyak permintaannya berbeda-beda tidak mesti dapat gaji. Enak mana? Enak satu bos yang bosnya sangat dermawan dan baik. Itu cara Al-Quran menjelaskan konsep tauhid. Hingga sampai sekarang di Mekah dan Madinah tidak ada sedikit pun orang yang tidak bertauhid. Semuanya muwahhidin, semuanya masuk Islam. Juga Al-Quran membawa logika tentang keberpemilikan kita. Kulolan panjenengan sedaya nggadah yatra, punya uang, punya harta, punya tanah, punya warisan. Bagaimana agar kita mau berbagi? Bagaimana agar kita terbiasa untuk berbagi, bersedekah, berzakat? Al-Quran itu dawuh, qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Katakan wahai Muhammad, jika kalian merasa memiliki seluruh perbendaharaan dari Allah Subhanahu wa taala, seluruh kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalian pasti akan menahan, maka kalian pasti akan gegem dan tidak mau berinfak karena takut miskin. Sungguh manusia adalah makhluk yang kikir. Al-Quran ini dawuh ke kita, ke kulolan panjenengan sedaya, bahwa inti dari bakhil dan kikir, tidak mau berbagi, adalah rasa memiliki. Tamlikuna khazaina rahmati rabbi.
Seandainya merasa tidak memiliki tetapi merasa dititipi, maka pasti akan mudah untuk memberi, maka pasti mudah untuk berbagi. Tetapi kalau sulit berbagi, sulit memberi, pasti poinnya adalah merasa memiliki. Begitu juga Al-Quran mengangkat derajat kula lan panjenengan sedaya sebagai manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kemudian Al-Quran setelah mengangkat derajat kula lan panjenengan sedaya sebagai bani Adam, sebagai manusia, Al-Quran memberikan indikator, memberikan tolak ukur bahwa tidak pantas makhluk yang paling mulia ini, manusia ini, itu tidur terus, berleha-leha terus. Maka disebutkan bahwa manusia yang mulia mendapatkan predikat muttaqin, itu salah satu cirinya tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Orang muttaqin itu lambungnya jauh dari kasurnya. Pripun maksudnya? Lambungnya jauh dari kasurnya, berarti jarang tidur, jarang kelesetan, jarang leha-leha. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, selalu bermohon kepada Allah dengan penuh harap dan penuh pinta. Hadirin yang dirahmati Allah, dari ayat ini Rasulullah mempraktekkan bahwa beristirahat yang baik, mencari hiburan yang baik, itu adalah dengan sholat, dengan berhubungan dengan Allah, dengan terkoneksi dengan Allah. Kula lan panjenengan kalau sholat itu tidak hanya sekedar berdiri, ruku, i'tidal, sujud, kemudian salam. Tetapi kula lan panjenengan sedaya ini terkoneksi. Sholah berarti silah, nyambung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita sambung, kalau di sekarang itu HP nyambung wifi, nggih. Maka segala sesuatu yang kita harapkan, kita pintakan, itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluh kesah kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ngecas. Kalau HP itu butuh charger untuk ngecas, kita butuh sholat untuk ngecas. Oleh karena itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah penat dari urusan dunia, memantau pasar, mensidak para masyarakat dan sahabat beliau, Rasulullah SAW itu ke masjid dan bilang ke Bilal apa? Arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, beri aku istirahat, beri aku hiburan, istirahatkan aku dengan sholat. Bukan arihna minha ya Bilal, bukan istirahatkan aku dari sholat, tapi istirahatkan aku dengan sholat. Nah, ini Al-Quran turun sebagai petunjuk bagi kita, bagi kula lan panjenengan sedaya, merubah cara pandang, merubah logika kemanusiaan yang biasanya menuju logika keimanan. Lah, ketika Al-Quran itu turun sebagai petunjuk, maka bisa dipastikan kalau kita bersahabat dengan Al-Quran, kalau kula lan panjenengan sedaya selalu memulazamahi dengan Al-Quran, pasti akan ada yang berubah dari dalam diri kita. Maka oleh karena itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu datang sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya. Tuh, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dawuh, Al-Quran memberikan syafaat bukan bagi seluruh pembacanya, bukan bagi seluruh umat muslim, tetapi bagi
sahabatnya. Jenengan semerap sahabat. Semerap sahabat nggih. Napa sahabat niku? Teman baik. Sahabat akrab, plek jare wong Jawa plek, kanca plek. Lek panjenengan sedaya niki sampun dados kanca plek dengan Al-Qur'an, maka bisa dipastikan Al-Qur'an menjadi pemberi syafaat bagi kula lan panjenengan sedaya. Amin. Apa yang dimaksud sahabat? Yang dimaksud kanca plek, teman dekat. Tidak hanya membaca ketika bulan Ramadan, tidak hanya membaca sebulan sekali, tidak hanya membaca seminggu sekali, cuma hari Jumat baru buka Al-Quran, tetapi membaca Al-Quran di setiap hari. Bahkan menjadi sahabat itu seakan-akan kula lan panjenengan sedaya ndadosaken Al-Qur'an itu seperti HP. Jenengan sedaya punya HP yang tidak bisa terpisah dari panjenengan, begitulah seharusnya Al-Qur'an tidak bisa terpisah dari kita. Kita bangun tidur, wudu, sholat, baca Al-Qur'an. Setelah sholat baca Al-Qur'an. Mau berangkat kerja baca Al-Qur'an. Istirahat kerja baca Al-Qur'an. Perjalanan dari tempat rumah ke tempat kerja mendengarkan Al-Qur'an. Setelah sholat duhur, setelah makan siang mendengarkan Al-Qur'an. Setelah sholat asar baca Al-Qur'an. Setelah sholat maghrib baca Al-Qur'an. Setelah sholat isya baca Al-Qur'an. Itu yang dinamakan dengan sahabat. Bukan sahabat itu pisan-pisan tok dijunguk. Pisan-pisan dijenguk, tapi kesehariannya tidak pernah dijenguk. Kalau sudah kita bersahabat dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an menjadi pemberi syafaat. Apa yang dimaksud pemberi syafaat? Al-Qur'an akan menjadi pembela bagi kita. Besok ketika yaumul hisab, ketika hari hitungan amal kita, Al-Qur'an itu datang. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, akan datang puasa dan Al-Qur'an sebagai pemberi syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Puasa akan datang, kemudian ia berkata, "Ya Rabb, aku telah membuat dia tidak makan ketika orang-orang yang lain makan, maka jadikan aku pemberi syafaat baginya." Kemudian Al-Qur'an datang dan berkata, "Ya Rabb, aku telah membuat dia tidak tidur ketika yang lain tidur, membuat dia sibuk denganku ketika yang lain tidak sibuk denganku, maka jadikan aku pemberi syafaat baginya." Faqalallahu ta'ala fayashfa'an. Kemudian Allah memberikan izin syafaat bagi puasa dan Al-Qur'an ini. Maka hadirin dirahmati Allah, Al-Qur'an menjadi pembela bagi kula lan panjenengan sedaya besok di yaumil hisab. Kalau jika dengan syarat napa? Bersahabat dengan Al-Qur'an. Kalau sudah bersahabat dengan Al-Qur'an, besok setelah yaumil hisab, orang yang sudah dibelani sama Al-Qur'an ini akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuqalu li sahibil Qur'an, kata Rasulullah, akan dikatakan kepada orang yang menjadi sahabatnya Al-Qur'an ini, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Orang yang sudah dibelani sama Al-Qur'an tadi didhawuhi sama Allah Subhanahu wa taala, bacalah, bertartillah sebagaimana engkau bertartil di dunia dan naiklah. Maka di akhir ayat engkau membaca, disitulah tempatmu berada. Maka hadirin dirahmati Allah, sahibil Quran, sahabatnya Al-Quran ini besok setelah yaumil hisab disuruh ngaji, dikengken ngaos.
Ketika ia membaca Al-Qur'an, dia semakin naik. Nggih kados elevator niku lho, kados lift, semerap lift nggih. Naik. Semakin banyak bacaannya, semakin tinggi derajatnya. Lah kalau kula lan panjenengan sedaya membaca Al-Qur'an cuma bulan Ramadan, cuma hari Jumat saja, nggih munggahe mek sekedhik. Sret munggah, cret mantun. Yang membacanya banyak dan sering, dia akan naik. Maka fungsikan masjid ini, Masjid Al-Mu'awanah ini sebagai pusat kita membaca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu beriktikaf membaca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu menunggu azan membaca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu setelah sholat sempatkan membaca Al-Quran. Meskipun itu 1 halaman, setengah halaman. Karena zikir yang paling utama, afdhalu zikri, dan mriki dan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, Imam Nawawi dan seluruh ulama ijma' ittifaq bahwa zikir yang paling afdol adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi sakmantune panjenengan bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, bersolawat, beristighfar, jangan lupa berzikir membaca Al-Quran. Tidak ada alasan, tidak ada batasan usia. Membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran itu tidak ada batasan usia. Ampun malu, ampun isin. Loh, kula mboten saged ya Ustaz baca Al-Quran. Nggih belajar, monggo belajar. Loh sing belajar abatasa iku lak arek-arek. Mau belajar abatasa malu. Orang yang tidak akan mendapatkan ilmu itu 2 orang. Orang yang malu dan orang yang takabur. Lah, orang yang mau belajar dan mengajar Al-Quran itu mendapatkan predikat oleh Rasulullah sebagai sebaik-baiknya kalian. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajar Al-Quran. Kula niku nggak ada pengalaman. Ketika dulu masih mondok di Jombang, ada satpam. Kita punya 2 satpam dulu. Ada satpam yang masih muda dan ada satpam yang sudah sepuh. Satpam yang sudah sepuh ini kisaran umurnya itu 50-an ke atas. Beliaunya pensiunan dari polisi nopo ngoten. Beliaunya pensiunan dari keamanan. Kemudian melamar menjadi satpam di pondok. Akhirnya beliau menjadi satpam. Ketika kula nembih melebet mondok, beliaunya juga baru masuk menjadi satpam. Ketika beliau menjadi satpam itu ningali lare-lare ngaji, ningali lare-lare ngaos. Akhirnya tertarik untuk belajar ngaji. Awalnya sanjang ten kula, Mas, pengen ikut ngaji, caranya bagaimana? Kula aturkan ten Ustad, dari Ustad diaturkan ten Yai. Akhirnya satpam ini belajar dari nol putul, dari abatasa. Belajar abatasa, sambung huruf, harokat, fathah, kasroh, dhamma, tanwin, fathatain, kasrotain, dhammatain. Akhirnya belajar tajwid, kemudian binazor. Binazor niku membaca Al-Quran dengan melihat. Sebelum diizinkan menghafal Al-Quran, satpam niki setoran dengan membaca Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Diulangi lagi dari Al-Fatihah sampai Anas. Sampai ustadznya bilang, sampun, panjenengan sampun siap untuk menghafal. Akhirnya Pak Satpam ini tumut menghafal
sambil jaga anak-anak, beliau itu mesti bawa Al-Quran yang besar, kemana-mana dibawa, terus ada meja satpam ngeten nggih, Al-Quran, kemudian buku keamanan. Ngaos, beliau ngaos, ngafalkan, ngaos. Ada anak izin, Pak saya izin mau keluar. Oh ya, dibuka buku amanan, tulis sendiri mas. Tulis sendiri mas. Beliaunya masih ngaji, beliaunya masih ngaji. Meskipun rentang belajarnya panjang, dari 2004 di tahun 2014 atau 2015 beliaunya selesai 30 juz mutkin. Umur pinten? 50. Bapak Satpam niki diwisuda sebagai hafizul Quran di tahun 2014 niku, dan semuanya terkagum-kagum dengan ketelatenan dan kesabaran beliau. Masih mau belajar, masih mau setoran hafalan Al-Quran sampai tuntas, sampai lancar, sampai diwisuda. Hingga dihadiahi oleh Pak Kiai niku hadiah umroh. Biasanya itu wisuda-wisuda terbaik atau wisuda yang hafalannya lancar itu tidak sampai diumrohkan. Mulai Pak Satpam niki akhirnya diumrohkan. Pak Satpam diumrohkan, akhirnya setelahnya diumrohkan. Karena mau menekan rasa malu dan mau belajar meskipun dari tidak bisa sama sekali hingga menjadi hafizul Quran. Sekarang beliau umurnya sudah 60-an lebih. Maka hadirin rahmati Allah, dalam belajar Al-Quran itu kita harus punya kemauan yang sangat, kemauan yang bulat bahwa saya harus bisa mengaji. Sudah terbiasa mengaji, saya mencoba menghafal dan memurojaahnya. Tidak bisa kita menuntut sang anak, tidak bisa kita menuntut sang buah hati, ayo nak ngaji, ayo nak ngapalno, ayo nak dideres apalane, ayo nak, tapi bapak nyekel HP, bermain HP, ibu sibuk gosip sana dan sini. Yang dilihat oleh anak, yang dilihat oleh buah hati adalah yang dilihat, bukan yang didengarkan. Maka bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kalau kula lan panjenengan sedaya niku kepingin nggadah yuga hafizul Quran, kepingin nggadah yuga yang hafal Al-Quran, menjadi ahlul Quran, menjadi penyelamat bagi keluarga, memberi syafaat bagi dirinya dan seluruh keluarga, maka ciptakan suasana Al-Quran di dalam rumah. Maka ciptakan suri tauladan bapak-bapak lan ibu-ibu niku sergep ngaos, sergep ngaji. Meskipun dari tidak bisa. Kula niku alhamdulillah enggak ada abah yang sudah hafal Al-Quran. Tetapi ibu kula niku boten hafal Al-Quran. Ketika di kelas 6 SD saya bilang dan abah dan ibu, saya kepingin menjadi hafizul Quran seperti abah. Mendengar kata itu, ibu kula langsung membiasakan diri yang sebelumnya tidak terlihat. Boten semerap kula ibu ngaose jam pinten, tetapi ketika saya sudah bilang pengen hafal Al-Quran, ibu niku setiap pagi, setiap duhur, setiap maghrib dan setiap isya itu mesti dengan Al-Quran. Jadi setelah sholat subuh ngeten, kan ibu-ibu biasanya belanja nggih. Belanja buat sarapan. Ketika belanja, setelah belanja, masak-masak, tek selesai, ibu buka Al-Quran, jeret. Ayo mangan, semuanya makan, baru ditutup, makan. Ketika yang lain sudah makan, yang lain mau berangkat sekolah, ibu sholat duha, setelah sholat duha membaca Al-Quran.
Setelah duhur anak-anaknya pulang. Ketika pulang melihat ibunya setelah sholat duhur masih membaca Al-Quran. Setelah asar dengan kesibukan ngajar TPQ. Setelah maghrib ngajari anaknya baca Al-Quran. Setelah isya beliau masih membaca Al-Quran lagi dan kemudian istirahat. Lah niki ibu kula sampun sedo. Ibu kula sampun sedo ketika tahun 2012. Di tahun 2015 jauh setelah ibu sedo. Kami yang sudah pulang dari Madinah itu memakamkan bibi kami yang dimakamkan bertepatan di samping makamnya ibu. Lah, ketika penggali kubur niku kejeron, semerap kejeron nggih, apa? Terlalu dalam, melewati batas, sampai melebet ten liang lahate ibu, sampai terbuka. Dan masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, ibu yang meskipun sepanjang hidupnya niku dereng natos sampai selesai menghafal Al-Quran, belum disebut hafidhah, tetapi keistiqomahannya ngaos sampai di akhir hayatnya. Itu kain kafan masih putih bersih, masih putih niku lho Bu, masih putih kados ngeten. Biasanya kain niku lek ditinggal beberapa tahun itu pasti pudar dan pasti kain kafannya masih terlihat putih dan jasadnya masih utuh. Oleh karena itu, seluruh fadilah dari penghafal Al-Quran, seluruh keutamaan dari penghafal Al-Quran, Rasulullah SAW niku jarang memakai kata hafidho, tetapi beliau banyak dengan redaksi qoro'a. Rasulullah SAW jarang memakai redaksi menghafal, tetapi banyak memakai redaksi membaca. Meskipun para syarihul hadis menjelaskan bahwa yang dimaksud ini adalah penghafal Al-Quran, tetapi Rasulullah menyebutnya dengan man qara Al-Quran, man qara Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran. Karena apa? Karena inti dari menghafal Al-Quran itu bukan hafalnya, tetapi inti dari menghafal Al-Quran itu sering bacanya. Loh, ketika mau menghafal itu mboten dipantelengi terus ngeten loh. Wis apal, mboten kados mutu cekrek, mboten. Orang menghafal Al-Quran itu dimulai dengan membaca, dibaca satu baris hafal, baris kedua dibaca, diulang lagi dari baris pertama. Baris ketiga dibaca, diulang lagi dari baris pertama. Diulang lagi, dibaca terus. Maka hadirin rahmati Allah, inilah fadilah dari orang yang membaca Al-Quran. Orang yang bisa membaca Al-Quran, mahir, pinter, lancar, ecoh suaranya, seperti Ustadz Andi ngoten, itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, man qara Al-Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran, dia mahir membacanya, enak suaranya, bagus tajwidnya, benar pelafalannya, maka ia selalu dibersamai oleh para malaikat pencatat yang mulia-mulia. As-safaroh niku para malaikat. Malaikat al-kiramil baroroh yang mulia-mulia, yang baik-baik. Loh, dibarengi malaikat niku lho pripun rasane? Pasti yang dirasakan itu adem, tentrem. Orang-orang yang membersamai ikut adem dan tentrem. Maka rumah kulolan panjenengan sedaya yang tidak pernah dibacakan Al-Quran atau jarang dibacakan Al-Quran, itu pasti rasanya beda dengan rumah yang selalu dibacakan Al-Quran. Tidak lihat interior, tidak lihat ada AC-nya napa mboten,
tidak lihat atapnya bagaimana. Tetapi ketentreman dan keayeman itu indikatornya adalah dibacakan Al-Qur'an apa mboten. Kalau di sana dibacakan Al-Qur'an, maka rumahnya ayem. Jarang ada cekcok, jarang ada pertengkaran. Keluarganya sakinah. Tetapi kalau di rumah itu jarang dibacakan Al-Qur'an, semuanya sibuk sendiri-sendiri, bahkan yang sering diperdengarkan adalah musik-musik dan lagu-lagu yang tidak jelas, maka rumah ini menjadi rumah yang tidak tentram, gak ayem. Gawanane iku pengen ngamuk mawon, gawanane iku pengen berselisih mawon. Maka perbaiki, monggo nasihat bagi kula lan panjenengan sedaya, perbaiki lingkungan kita, perbaiki kebiasaan kita, maka anak kita, buah hati kita insya Allah akan menjadi penghafal Al-Quran. Tidak usah minder, bagi yang belum bisa, bagi yang belajar dari awal, bagi yang mulai dari nol putul, terbata-bata, maka baginya 2 pahala. Dilipat gandakan 2 pahala. Pahala dia mau belajar dan pahala dia mau bersabar. Bapak-bapak, Ibu dalam hati Allah, mungkin panjenengan akan mikir, "Lho Ustaz, kula niki sibuk. Banyak yang dikerjakan di luar, maka pasti sangat-sangat jarang untuk pegang Al-Qur'an. Kula niki sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Saya masih butuh bekerja. Tidak bisa hanya membaca Al-Qur'an." Mengkanten Bapak-bapak lan Ibu. Al-Qur'an itu punya mukjizat. Mukjizate para nabi itu sudah selesai. Mukjizatnya Nabi Musa membelah lautan, jebret. Ketika lautan terbelah, Nabi Musa dan kaumnya lewat, Fir'aun lewat, boten nutut, akhirnya tenggelam. Selesai. Kita hanya tahu ceritanya. Kalaupun ada peninggalan museum, ada peninggalan museum tongkatnya Nabi Musa di negara Turki. Ada peninggalan museumnya. Tetapi kejadiannya sudah selesai. Mukjizatnya Nabi Isa menghidupkan orang mati, orang matinya langsung hidup. Dulu sudah selesai. Tetapi mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Qur'an yang tidak berhenti di masa Rasulullah, tetapi terus sampai di akhir kiamat. Isi Al-Qur'an tidak akan berubah, tetapi Al-Qur'an bisa merubah kehidupan kita. Isinya Al-Qur'an itu loh, mboten saged dirubah. Jenengan ngerubah ganti harokat langsung ketemon. Jenengan ngerubah ganti huruf langsung ketahuan. Jenengan ngerubah niki disalep niki langsung, karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Lah Al-Qur'an yang isinya tidak akan berubah ini bisa merubah kehidupan kita. Dari yang gelo, banyak masalah, galau, ketika membaca Al-Qur'an itu akan terbuka solusinya. Meskipun tidak tahu artinya. Lah, Rasulullah SAW dawuh, bagi orang yang tersibukkan membaca Al-Qur'an, maka dia akan sejahtera kehidupannya di dunia. Dan kitab niki disebutkan Rasulullah dawuh ten hadis qudsi. Hadis qudsi niku napa? Hadis qudsi itu hadis yang pelafalannya dari Rasulullah SAW, tetapi isi dari redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, "Man syaghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati
a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Allah berfirman, barang siapa yang tersibukkan dengan Al-Quran dan dzikir kepadaku daripada sibuk meminta kepadaku, maka aku beri ia anugerah, aku beri ia nikmat lebih banyak, lebih utama, lebih besar daripada yang aku berikan kepada orang yang hanya meminta. Niki dawuhe Kanjeng Nabi, dawuhe Allah Subhanahu wa taala. Sinten tiange yang sibuk baca Al-Qur'an, sibuk zikir dengan baca Al-Qur'an sampai terlupa mau memohon apa. Tidak sibuk meminta, ya Allah kula niki enggak ada utang. Ya Allah benjing niku masukan sekolah. Ya Allah niki corona, ya Allah kula mboten enggak ada yatra. Ya Allah, ya nyuwun mawon. Tapi mboten pernah baca Al-Qur'an. Lah ini Kanjeng Nabi memberikan solusi. Barang siapa yang tersibukkan membaca Al-Qur'an, zikir dengan membaca Al-Qur'an, sampai mau mengutarakan apa, pengen nopo, itu terlupa. A'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Kata Allah, aku berikan kepadanya anugerah yang lebih besar, lebih baik, lebih mulia daripada anugerah yang diberikan kepada orang yang hanya meminta. Bukan salah orang yang berdoa, tidak dosa orang yang bermohon, malah bagus orang yang bermohon. Ud'uni astajib lakum. Tetapi menjadi lebih bernilai, menjadi lebih bermakna, menjadi lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita itu sibuk-sibuk dengan Al-Qur'an. Sibuk belajar, sibuk mengajar, sibuk membaca, sibuk menghafal. Pokoknya Al-Qur'an menjadi sahabatnya. Maka bisa dipastikan kehidupannya sejahtera. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu wadul dan Allah Subhanahu wa taala. Sampai diabadikan di surah Al-Furqan juz 19 niku. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang ditinggal. Mahjura itu sesuatu yang ditinggal. Ada sesuatu kemudian gak direken, itu namanya mahjura. Kanjeng Nabi SAW sampun wadul dahulu kala, dan ini masih terjadi sampai di era sekarang. Monggo kula lan panjenengan sedaya sami ngrayangi awak dhewe niki kiambak. Apakah Al-Qur'an kita jadikan sebagai sesuatu yang tertinggal atau tidak? Contoh menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang tertinggal adalah saumpami akad nikah, mahar seperangkat alat sholat, dan Al-Qur'an dibayar tunai. Terus Al-Qur'annya ditaruh di atas bupet, di atas lemari, pun ditinggal sampai suwungen, tidak pernah dibaca, tidak pernah dibuka, apalagi dihafal. Contoh bahwa Al-Qur'an dijadikan sesuatu yang tertinggal, gini kuau membaca Al-Qur'an kolo-kolo. Kalau ada seremonialnya, tidak punya kebiasaan pribadi, target pribadi harian, setiap hari saya harus baca berapa. Contoh menjadikan Al-Qur'an sebagai mahjuro, diantaranya cukup dengan membaca Al-Qur'an saja. Saumpami kula lan panjenengan sedaya sudah mempunyai kebiasaan membaca Al-Qur'an. Cukup membaca Al-Qur'an saja. Hanya membaca Al-Qur'an. Tidak ada keinginan untuk belajar lebih dalam, mendalami isinya, mengerti apa maksudnya, dan menjalankan isinya.
Wis pokoknya aku ngaji. Bapak aku sholat rodok keri-keri enggak apa-apa. Sing penting aku ngaji. Sholat duhur jam 2:30 sore, sholat asar jam 5:30 kate maghrib titik. Sholat subuh kawanan. Pokoknya aku ngaji. Ini juga termasuk menjadikan Al-Quran sebagai mahjuro. Dan lebih parah lagi menjadikan Al-Quran sebagai mahjuro, sudah baca isinya, sudah paham maknanya, tetapi tidak diamalkan apa yang di dalamnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ada banyak fase, tidak bisa didiskreditkan satu persatu. Oh, sing penting ngaji, amal urusan keri. Oh, sing penting amal, ngaji urusan keri. Tidak bisa seperti itu. Ngaji istiqomah, paham maknanya, meskipun itu bertahap. Ngaji, dan mriki sampun enten nggih terus nggih. Kajian tafsir rutin, alhamdulillah. Ini sebagai upaya kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai mahjuro. Dan kita mengamalkan isinya, meskipun bertahap, meskipun tidak bisa 100%, ittaqullaha mastata'tum. Al-Quran memberikan ancaman, memberikan wanti-wanti, damel kula lan panjenengan sedaya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Di surat Thaha niku, barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku. Seluruh jamaah mufassirin sampun sepakat yang dimaksud zikir di sini adalah Al-Qur'an. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sangat sempit. Sempit itu bahasa Arabnya niku doyek. Sempit niku ngeten, namun sempit. Tapi sempit yang menghimpit, sempit yang sempit sampai boten eco blas, ini namanya dongka. Sempit namun sempit doyek. Sempit yang menghimpit, ini namanya dongka. Maka barang siapa yang kehidupannya itu susah, terhimpit, sulit, utang melilit, Al-Quran solusinya. Monggo dikatah-katahaken maos Al-Quran. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau membaca, tidak mau belajar, tidak mau belajar memahami, tidak mau belajar mengamalkan, maka baginya kehidupan yang sempit menghimpit. Niku wau yang istiqomah tersibukkan dituruti kali Allah Subhanahu wa taala, pengen apa dituruti, pengen apa dituruti. Tetapi yang berpaling dari Al-Qur'an baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Keranten niku para yai, termasuk yai kula, itu memberikan pesan kepada para santrinya itu mekaten. Kula ndamel basa Jawa nggih wonten napa nggih. Le ramuten Al-Qur'an. Moko uripmu bakal kerumat. Tapi sapa wonge sing gak gelem ngramut Al-Qur'an, uripe bakal keremet. Ini ku wau, tafsir saking ma'isyatan dongka niku wau. Hidupnya akan sulit. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Terusane napa? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan besok di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang-orang ini pasti besok akan bertanya-tanya, ya Allah, bagaimana aku bisa buta padahal dulu aku bisa melihat. Kenapa? Karena kula lan panjenengan sedaya sampun dititipi ingkang asminipun mripat. Tetapi tidak pernah dipergunakan untuk membaca Al-Qur'an. Mula kula lan panjenengan sedaya monggo mulai sekarang, mulai detik niki
mari kita buat target. Niki akhir tahun nggih, meskipun akhir tahun Masehi. Lek tiang-tiang nem niku usum ngeten, resolusi 2021. Resolusi niku tujuan yang harus dicapai di tahun 2021. Nah, niki monggo kula lan panjenengan sedaya ndamel tujuan 2021 saya sudah istiqomah tiap hari baca Al-Qur'an 1 halaman. Sedikit mawon. Karena sedikit yang istiqomah itu lebih baik daripada yang banyak tapi 1 kali. Jangan ngatamakan Al-Qur'an hanya ketika bulan Ramadan. 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz, 1 bulan khatam. Setelah itu dari Syawal sampai Sya'ban Al-Qur'an gak pernah dipegang sama sekali. Ini lebih baik amal yang sedikit tetapi istiqomah daripada amal yang banyak tetapi hanya sesekali. Dari baca 1 halaman istiqomah, kemudian sudah terbiasa ditingkatkan baca 2 halaman istiqomah. Sudah terbiasa ditingkatkan 3 halaman istiqomah dan seterusnya dan seterusnya. Sambil tetap nggadahi keinginan, nggadahi cita-cita, nggadahi tujuan pengen dados keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Allah itu punya keluarga. Ketika Rasulullah niku bercerita kepada para sahabat, Allah punya keluarga di bumi ini. Para sahabat kaget, kemudian tanggelet. Ya Rasulullah, sinten keluarganya Allah di muka bumi ini? Kemudian Rasulullah jawab, Ahlullah, Ahlul Quran. Ahlul Quran, Ahlullah wa khassatuh. Orang yang menjadi ahlinya Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran, itu adalah keluarganya Allah dan orang-orang yang dekat dengan Allah. Khassatuh itu orang-orang yang khusus. Bahasa sakniki niku tiang-tiang VIP. Semara VIP nggih. Tiang-tiang VIP. Khassatuh niku tiang-tiang VIP. Tiang-tiang VIP niku nggih didahulukan. Seperti presiden ada orang-orang yang dekat, ada orang-orang yang jauh. Begitu juga Allah memberikan rahmat. Allah memberikan kepada orang-orang VIP-nya, memperhatikan kepada orang-orang VIP-nya, baru kemudian kepada seluruh umat manusia. Maka hadirin rahmati Allah, kula lan panjenengan sedaya kedah tetep nggadahi cita-cita hafal Al-Qur'an. Meskipun belum sempurna, meskipun tidak selesai. Dihafalkan sedikit demi sedikit, dimulai dari juz 30. Dimulai dari juz 30. Kanjeng Nabi niku dawuh, fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an. Allah Subhanahu wa taala niku tidak akan mengazab hati yang menjadi wadahnya Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an itu dihafal, melbetnya niku mboten ten otak. Melbetnya niku mboten keranten IQ. Tidak dari daya hafal, tetapi Al-Qur'an itu masuknya ke hati. Wal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Qur'an itu melbete ten hati. Jadi ketika hatinya kotor, itu akan sulit Al-Qur'an masuk. Ketika hatinya bersih, Al-Qur'an akan gampang untuk masuk. Nah, hati kita adalah tolak ukur penilaian Allah Subhanahu wa taala. Hati kita yang dinilai bukan dari bajunya, bukan dari parasnya, bukan dari kekayaannya. Kalau hatinya sudah jadi wadahnya Al-Qur'an, maka Allah tidak akan mengazab hati tersebut. Allah tidak akan mengazab ruh tersebut. Maka monggo kula lan panjenengan sedaya nggadahi cita-cita niki dan menularkan cita-cita itu kepada anak buah kita, anak kita, buah hati kita untuk menghafal Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an. Dan itu dimulai tidak hanya himbauan, itu dimulai dari diri kita masing-masing. Dimulai dari pribadi kita masing-masing. Minimal
kula lan panjenengan sedaya nggadahi waktu khusus di rumah untuk Al-Qur'an. Kalau sudah seperti itu, maka kita menjadi khosotuh. Menjadi napa wau? Tiang VIP. Tiang VIP. Enten cerita sahabat Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab niku sahabat ingkang melebet Islamnya termasuk terakhir. Tetapi menjadi sahabat yang hafal Al-Qur'annya bagus, mungkin lancar, bacaannya bagus. Di samping itu beliau juga mantan pendeta, mantan orang Yahudi yang hafal kitab Taurat dan Injil. Rujukan Al-Qur'an, sanad-sanad Al-Qur'an pasti paling tidak nyambungnya ke sahabat Ubay bin Ka'ab. Imam sholat itu pasti diimami oleh khalifah-khalifah, mulai sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Lah ketika tarawih, sahabat Umar membuat tarawih secara berjamaah, beliau mboten kersa ngimami kiambek, tapi beliau nunjuk sinten? Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Lah ini ketika dulu semasa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah niku nimbali Ubay. Ubay ditimbali. Ubay dipanggil oleh Rasulullah, kemudian ia masuk ke dalamnya Rasulullah, kemudian Rasulullah dawuh, "Wahai Ubay, saya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepada engkau." Napa niku surah Al-Bayyinah? Napa niku surah Al-Bayyinah? Lam yakunil ladzina kafaru. Alhamdulillah. Lam yakunil ladzina kafaru niku surah Al-Bayyinah. Biasane semerape nggih surah lam yakunil, Ustaz. Surah lam yakunil. Nggih, sami mawon. Ketika mendapat kabar itu, sahabat Ubay bin Ka'ab tanggelet. Ya Rasulullah, panjenengan dawuh ngeten, itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh panjenengan untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepada salah satu sahabat dan panjenengan milih kula, atau memang Allah Subhanahu wa taala di dalam kemuliaannya, di dalam keagungannya menyebut namaku yang hina dina ini, Ubay bin Ka'ab, untuk dibacakan surah Al-Bayyinah. Kanjeng Nabi jawabin apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memilih engkau wahai Ubay dan menyebut namamu Ubay bin Ka'ab untuk dibacakan surah Al-Bayyinah. Seketika itu Ubay bin Ka'ab nangis dan para ulama mensyarahi hadis niki dengan mengatakan orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an itu menjadi khosotuh, istimewa. Niku napa? VIP. Luwih malih enten sahabat asminipun Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud niki tiange niku alit, mboten keker. Orangnya itu kurus kecil, kulitnya tidak putih, kulitnya sawo matang, dan tidak dianggap ganteng, tidak dianggap bagus, tidak good looking, kata orang sekarang tidak good looking. Tetapi piyambakipun itu sangat berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Piyambakipun itu sebagai tukang orang yang menyiapkan sandalnya Rasulullah, menyiapkan sisirnya Rasulullah, dan selalu ngecuraken tuyo damel wudune Rasulullah. Jadi Rasulullah mau wudu mesti dicurno kali sinten? Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah mau keluar disiapkan sandalnya oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud niki pernah suatu hari beliau punya kebiasaan setiap malam itu ngaji di Nabawi. Tidak ada orang yang melihat Masjid Nabawi sudah sepi, Abdullah bin Mas'ud ngaji. Suaranya merdu sekali, suaranya bagus. Ketika itu Kanjeng Nabi SAW berkeliling Madinah dengan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar.
Ketika hendak memasuki Masjid Nabawi, Kanjeng Nabi mengisyaratkan untuk sik, diam. Ada yang ngaji suaranya merdu. Didengarkan. Ternyata itu Abdullah bin Mas'ud. Didengarkan. Sampai selesai. Ketika bacaan Al-Qur'annya selesai, ia bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menengadahkan tangan, ya Rob, ya Rob, ya Rob, sambil menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat kejadian itu, fenomena itu, beliau tersenyum dan mengatakan, is'al tu'toh. Selalu sahabat Abdullah bin Mas'ud dungo, Kanjeng Nabi Muhammad dawuh is'al tu'toh. Jalu'o pasti diijabahi. Mintalah pasti diberi. Sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar cuma melihat. Kanjeng Nabi yang melihat Abdullah bin Mas'ud berdoa sedang is'al tu'toh. Ini yang menjadi indikator. Monggo kulolan panjenengan sedaya setiap kali membaca Al-Qur'an sempatkan untuk berdoa. Karena itu adalah doa yang istijabah. Kanten mugi-mugi bermanfaat. Kurang lebihipun kula ngaturaken agungipun pangapunten. Mugi-mugi kempal niki, silaturahim niki, bertemunya kula lan panjenengan sedaya niki dicatat kalian Allah Subhanahu wa taala sebagai silaturahim ingkang barokah, silaturahim ingkang saged menjadikan kula lan panjenengan sedaya dekat kalian Allah Subhanahu wa taala, istiqomah kalian Al-Qur'an, istiqomah membaca Al-Qur'an, istiqomah belajar Al-Qur'an, dan istiqomah mengamalkan Al-Qur'an. Dan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dikempalaken benjang dinten kiamat ten swarganipun Allah Subhanahu wa taala sesarengan kalian para anbiya dan para rasulipun sallallahu alaihi wasallam. Ditutup kalian doa. Monggo kula lan panjenengan sedaya berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas tsana'u wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وارزقنا تدبره وارزقنا حفظه وارزقنا عمله وارزقنا جهاده آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جنتك جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.